Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian suka nunda-nunda pekerjaan? Misalnya PR atau belajar buat ulangan. Pasti pernah dong ya? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tentang kebiasaan buruk itu, yaitu menunda. Jangan pernah menunda. Kalian suka merasa terbebani nggak sih kalau punya banyak tugas? Kadang kita suka menunda pekerjaan karena kelihatan lebih mudah. Padahal, itu malah bikin kita tambah stres nanti. Di video ini, kita bahas bareng-bareng yuk, kenapa kita harus berhenti menunda, dan gimana caranya. Teman-teman tahu nggak sih kalau salah satu penyebab kita suka menunda itu karena takut gagal? Rasa takut ini seringkali muncul tanpa kita sadari, dan bisa sangat menghambat kemajuan kita. Kita sering nggak mulai sesuatu karena takut hasilnya jelek. Kita khawatir bahwa usaha kita akan sia-sia, dan kita akan merasa kecewa. Coba dipikir deh, udah berapa banyak waktu dan tenaga yang terbuang karena kita takut mencoba? Berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan hanya karena kita takut gagal? Rasa takut ini bisa bikin kita nggak berani mulai proyek baru, mengejar cita-cita, atau bahkan mencoba hal baru. Kita jadi ragu-ragu dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Padahal, kegagalan itu biasa banget loh. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Setiap orang sukses pasti pernah gagal. Mereka belajar dari kegagalan mereka dan terus mencoba hingga akhirnya berhasil. Justru dari kegagalan kita bisa belajar dan jadi lebih baik lagi. Kegagalan memberikan kita pelajaran berharga yang tidak bisa kita dapatkan dari kesuksesan. Nah, gimana dong cara mengatasi rasa takut gagal? Pertama, kita harus ubah cara pandang kita tentang kegagalan. Lihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan dilihat sebagai hal yang buruk, tapi jadikan kesempatan untuk belajar. Setiap kali kita gagal, kita mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Yang paling penting, percaya sama diri sendiri. Percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk belajar dari kegagalan dan menjadi lebih baik. Yakin deh kalau kita bisa mencapai tujuan kita, meskipun harus gagal beberapa kali dulu. Setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan kita. Jadi, jangan takut gagal. Teruslah mencoba, belajar, dan berkembang. Ingat, sukiri baik harus selalu ingat. Pernah nggak sih kalian nunda pekerjaan karena pengen semuanya sempurna? Mungkin kalian merasa kalau hasilnya nggak sempurna. Itu sama aja dengan gagal. Pengen semua detailnya pas, kata-katanya bagus, dan nggak ada salah sedikit pun. Itu namanya perfeksionisme, teman-teman. Perfeksionisme ini bisa bikin kita terjebak dalam lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Sayangnya, perfeksionisme seringkali malah bikin kita nggak produktif. Kita jadi terlalu fokus sama hal-hal kecil yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kita jadi sibuk sendiri ngedit dan memperbaiki terus-menerus, sampai akhirnya malah nggak semangat lagi ngerjainnya. Akhirnya, pekerjaan yang seharusnya bisa selesai cepat jadi tertunda. Ingat ya teman-teman, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan karya-karya besar pun pasti punya kekurangan. Daripada ngejar kesempurnaan yang nggak ada habisnya, mending fokus aja kasih yang terbaik yang bisa kita lakuin sekarang. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Lebih baik selesai daripada sempurna, kan? Selesai berarti kita udah mencapai sesuatu, sementara kesempurnaan itu relatif dan nggak pernah ada ujungnya. Nah, gimana dong cara mengatasi perfeksionisme? Ada beberapa langkah yang bisa kita coba. Pertama, tetapkan target yang masuk akal aja. Jangan terlalu tinggi sampai kita sendiri kewalahan mencapainya. Kedua, fokus sama prosesnya, bukan cuma hasil akhirnya. Nikmati setiap langkah yang kita ambil, karena proses itu sendiri punya nilai yang besar. Terakhir, kasih izin ke diri sendiri untuk buat salah. Kesalahan adalah bagian dari belajar dan berkembang. Dengan begitu, kita bisa lebih rileks dan produktif. Pernah ngerasa malas dan gak semangat ngerjain sesuatu? Rasanya tugas-tugas itu ngebosenin banget. Itu namanya kurang motivasi, teman-teman. Kalau kita nggak punya motivasi, semua terasa berat dan susah. Nah, gimana caranya biar kita semangat lagi? Pertama-tama, cari tahu dulu kenapa kita harus ngerjain tugas itu. Tanya sama diri sendiri, kenapa tugas ini penting? Apa manfaatnya buat kita? Apa dampaknya buat orang lain? Kedua, bikin tugasnya jadi lebih menarik. Kalau tugasnya monoton, coba cari cara lebih seru. Ketiga, fokus sama tujuan akhirnya. Bayangin deh gimana senangnya setelah selesai ngerjain tugas itu.
Teman-teman, pernah nggak sih merasa waktu 24 jam sehari itu nggak cukup? Rasanya seperti kita selalu kehabisan waktu, padahal banyak hal yang harus dikerjakan. Sering menunda pekerjaan karena ngerasa nggak punya waktu. Atau mungkin kita merasa terlalu lelah untuk mulai mengerjakan sesuatu, padahal mungkin kita aja yang nggak pintar atur waktu. Banyak dari kita yang belum tahu cara mengelola waktu dengan efektif. Nah, gimana ya caranya biar kita bisa atur waktu dengan baik dan nggak menunda-nunda lagi? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba. Pertama, buat jadwal harian atau mingguan. Ini membantu kita untuk melihat gambaran besar dari apa yang harus kita lakukan. Tulis semua tugas dan kegiatan yang harus dilakuin, terus kasih waktu untuk setiap tugas itu. Dengan begitu, kita bisa lebih teratur dan tahu kapan harus mulai dan selesai. Kedua, dahulukan tugas yang penting. Prioritaskan tugas yang memiliki dampak besar atau yang memiliki tenggat waktu yang dekat. Nggak semua tugas itu sama pentingnya. Ada yang lebih penting dan harus dikerjakan lebih dulu. Ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ada yang lebih penting dan harus dikerjakan lebih dulu. Dengan begitu, kita bisa menghindari perasaan kewalahan karena terlalu banyak tugas. Ketiga, hindari mengerjakan banyak hal sekaligus. Multitasking seringkali membuat kita tidak fokus dan hasilnya tidak maksimal. Fokus aja sama satu tugas sampai selesai baru pindah ke tugas lainnya. Keempat, jangan lupa istirahat. Istirahat yang cukup membantu kita untuk tetap produktif dan tidak mudah lelah. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa kembali bekerja dengan lebih segar dan fokus. Jadi, yuk mulai atur waktu kita dengan baik dan hindari penundaan. Bab 5. Buat rencana yang jelas. Teman-teman, pernah nggak sih bingung harus mulai dari mana saat dapat tugas yang susah dan banyak? Rasa bingung ini sering bikin kita jadi menunda-nunda. Makanya, penting banget buat bikin rencana yang jelas sebelum mulai mengerjakan sesuatu. Rencana yang baik akan memandu langkah kita dan membantu kita tetap fokus. Pertama, tentukan dulu apa yang ingin dicapai. Kedua, bagi tugas besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Ketiga, tentukan batas unik setiap bagian kecil. Tetap fleksibel dan realistis. Bab 6. Tetapkan batas waktu. Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa waktu cepat banget kalau lagi ngelakuin hal yang disukai? Sebaliknya, waktu terasa lama banget kalau lagi ngerjain hal yang membosankan. Ini namanya hukum Parkinson. Artinya, kalau kita nggak nentuin batas waktu, kita cenderung akan menunda-nunda dan butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Makanya penting banget buat nentuin batas waktu yang masuk akal untuk setiap tugas. Batas waktu akan bikin kita semangat dan kerja lebih cepat. Kedua, tetapkan batas waktu yang sedikit lebih singkat dari yang kita perkirakan. Ketiga, gunakan timer biar kita tetap fokus. Keempat, hindari hal-hal yang mengganggu selama waktu kerja. Bab 7. Seni prioritas, fokus pada yang terpenting. Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kewalahan dengan banyaknya tugas? Ngerasa semua tugas sama pentingnya dan bingung harus mulai dari mana? Padahal, nggak semua tugas itu sama pentingnya. Ada yang lebih penting dan harus dikerjakan lebih dulu. Makanya, penting banget buat kita mendahulukan tugas-tugas yang punya dampak besar pada tujuan kita. Dengan fokus pada tugas-tugas terpenting, kita bisa lebih produktif dan dapat hasil yang maksimal. Pertama, buat daftar semua tugas yang harus diselesaikan. Kedua, kelompokkan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya. Ketiga, fokuskan energi dan waktu kita pada tugas-tugas yang penting dan mendesak. Ingat ya, menunda-nunda cuma bakal ngehambat kita mencapai kesuksesan. Mulailah bertindak sekarang juga dan rasakan perubahan positif dalam hidupmu. Jangan biarkan kebiasaan menunda menghalangi mimpimu. Kamu pasti bisa.